Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, kami dari jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangkaraya. Kami di sini akan menjelaskan tentang regresi logistik sederhana. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Hendrik Suryadi. Saya Budi Saputra. Saya Abed Teo. Nama saya Yudi Istika Sendiri. Saya Kezia Tangka. Saya Anita. Saya Desti Damri. Saya Laura Purnama. Saya Gunadi Setiawan. Saya Lewati Pamungkas. Apa itu regresi logistik? Regresi logistik adalah teknik analisis data yang menggunakan matematika untuk menemukan hubungan antara dua faktor data. Kemudian, menggunakan hubungan ini untuk memprediksi nilai dari salah satu faktor tersebut berdasarkan faktor yang lain. Produksi biasanya memiliki jumlah hasil yang terbatas seperti ya atau tidak. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan mengapa regresi logistik itu penting. Regresi logistik adalah teknik yang penting di bidang kecerdasan buatan dan machine learning, di mana model ML adalah program perangkat lunak yang dapat Anda latih untuk melakukan tugas pemrosesan data rumit tanpa campur tangan manusia. Model ML yang dibangun menggunakan regresi logistik membantu organisasi mendapatkan wawasan yang dapat ditindaklanjuti dari data bisnis mereka. Mereka dapat menggunakan wawasan ini untuk analisis prediktif, untuk mengurangi biaya operasional, meningkatkan efisiensi, dan menskalakan dengan lebih cepat. Misalnya seperti bisnis dapat mengungkap pola yang meningkatkan retensi karyawan atau mengarah kepada desain produk yang lebih menguntungkan. Baiklah, apakah ada yang bertanya? Izin bertanya, Kak. Silakan. Bagaimana cara kerja analisis regresi? Baik, cara kerja analisis regresi. Untuk itu kami menggunakan contoh analisis regresi linear untuk menunjukkan cara kerja analisis regresi. Yang pertama ada identifikasi pertanyaan. Setiap analisis data dimulai dengan pertanyaan bisnis untuk regresi logistik. Contohnya, apakah hari hujan berdampak pada penjualan bulanan kami? Lalu, jenis aktivitas kartu kredit apa yang dilakukan pelanggan? Yang kedua, kami mengumpulkan data historis. Setelah mengidentifikasi pertanyaan, Anda perlu mengidentifikasi faktor data yang terlibat. Lalu, akan mengumpulkan data masa lalu untuk semua faktor. Selanjutnya yaitu tentang latihan modal analisis regresi. Anda akan memproses data historis menggunakan perangkat lunak regresi. Perangkat lunak ini akan memproses titik data yang berbeda dan menghubungkan secara matematis dengan menggunakan persamaan. Dan selanjutnya yaitu tentang membuat prediksi untuk nilai yang tidak diketahui. Untuk nilai yang tidak diketahui, perangkat lunak menggunakan persamaan untuk membuat prediksi. Jika Anda tahu bahwa hujan akan turun selama 6 hari pada bulan Juli, perangkat lunak akan memperkirakan nilai per bulan Juli adalah 14. Baik, di sini saya akan menyebutkan apa itu rumus dari regresi logistik sederhana. Model regresi logistik sederhana adalah model regresi logistik dengan satu prediktor variabel kontinu atau variabel indikator yang dinyatakan sebagai logit Y sama dengan beta 0 plus beta 1 X. Variabel indikator adalah variabel dengan nilai 0 atau 1. Y adalah respon biner yang juga bernilai 0 atau 1. Logit Y adalah logit Y sama dengan in odds Y sama dengan in P dalam kurung Y sama dengan 1 per 1 kurang P dalam kurung Y sama dengan 1. Berbeda dengan model regresi linear, pada ruas kanan persamaan model regresi logistik tidak ada suku galat. Selanjutnya diperoleh in odds Y sama dengan beta 0 plus beta 1 X 1. Odds Y sama dengan E beta 0 plus beta 1 X atau P dalam kurung Y sama dengan 1 per 1 kurang P dalam kurung Y sama dengan 1 sama dengan
E beta 0 plus beta 1X. Dan P Y sama dengan 1 per 1 ditambah E dalam kurung min beta 0 plus beta 1X. Perintah Stata untuk melakukan analisis regresi logistik dan mengestimasi koefisien regresi logistik adalah logit depth var in depth var if in option. Depth var sama dengan respon biner. In depth var sama dengan himpunan atau prediktor. Perintah Stata untuk melakukan analisis regresi logistik sederhana dan mengestimasi rasio odds adalah logistik depth var in depth var if in option. Depth var sama dengan respon biner, in depth var sama dengan prediktor. Estimasi rasio odds juga dapat diperoleh dengan perintah logit depth var in depth var in if or option. Pembahasan selanjutnya ke studi kasus. Seorang peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh kualitas pelayanan publik terhadap kepuasan pengguna. Masyarakat, kualitas pelayanan publik diteliti melalui variabel daya tanggap X1 dan empati X2. Kepuasan penggunaan layanan Y sebagai variabel dependen adalah variabel dummy, di mana jika responden menjawab puas maka kita beri skor 1, dan jika menjawab tidak puas kita beri skor 0. Karakteristik masing-masing variabel adalah X1 daya tanggap, X2 empati, Y penggunaan layanan. Lalu value tabel 1 adalah menandakan puas dan 0 menandakan tidak puas. Di sini bisa kita lihat nomor 1 daya tanggapnya 36, empatinya 45, dan penggunaan layanannya 1, yaitu puas, dan seterusnya. Kita beralih ke output dan interpretasi regresi logistik, dan akan dibacakan oleh Anita. Baik, seperti yang terlihat pada tabel di layar, korelasi bersama X1 dan X2 terdapat Y, yaitu korelasi majemuk dengan teknik K-square 23.181 dengan signifikan 0,0000 kurang dari 0,05, yang berarti secara bersama-sama daya tanggap X1 dan empati X2 berhubungan dengan kepuasan penggunaan Y. Selanjutnya akan dibacakan oleh Yuni. Baik, saya akan melanjutkan dari tabel model Surmai. Tabel di samping menunjukkan koefisien determinan registrasi logistik yaitu 0,497, sehingga dapat dikatakan kontribusi variabel X1 atau daya tanggap dan X2 atau empati terhadap Y adalah sebesar 50%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di tabel studi 2 ini kita bisa melihat bahwa hasil dari observasi memperlihatkan bahwa ketepatan prediksi dalam penelitian ini adalah sebesar 82%. Selanjutnya akan dibacakan rekan saya. Pengujian secara sendiri-sendiri. Ternyata hanya X2 yang signifikan karena nilai sig 0,018 kurang 0 kurang dari 0,0, sedangkan X1 sig 0,543 besar dari 0,05. Artinya secara sendirian X1 tidak punya pengaruh yang
signifikan terhadap Y. Sekian hasil pemaparan materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf.